Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali ya teman-teman ya. Salam sehat selalu. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama ya menangani kasus-kasus handphone yang bermasalah. Ya, kali ini ada Samsung Galaxy M14 5G ya teman-teman ya. Ini info dari yang punya, baru beli sekitar 2 bulan, masih tergolong baru ya teman-teman ya. Ini memang masih terlihat sangat mulus ya teman-teman ya. Cuma handphone ini beberapa hari yang lalu dipakai buat berenang, dan intinya handphone ini terendam air atau terkena cairan sehingga menjadi mati total tentunya ya. Ya, apabila kita mendapatkan kasus seperti ini, atau misalnya handphone kita sendiri terkena air dan kita menyadarinya, lebih-lebih handphone itu sampai mati gitu ya teman-teman ya, itu saran saya jangan sekali-sekali dicas ya teman-teman ya, jangan dicas, karena kalau kita cas dikhawatirkan akan memperparah kerusakan ya, karena kita belum tahu ya kondisi dalamnya seperti apa. Dikhawatirkan udah ada yang short, bahkan apalagi kalau handphone itu sampai mati ya, itu kemungkinan di dalamnya ada yang short atau mungkin masih basah atau gimana ya. Jadi saran saya itu jangan sampai dicoba cas gitu. Nah, kemudian langkah tepatnya seperti apa ya, kita harus membongkar dulu ya teman-teman ya. Kita harus bongkar dulu untuk memastikan kondisi mesinnya tidak short, dan minimal kita harus keringkan sekering mungkin apabila masih ada cairan. Ya, lebih jelasnya langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya. Kita akan eksekusi. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan ditunggu komennya ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di soket-soket LCD aman ya teman-teman ya, tidak begitu parah terkena airnya. Ya, di sini akan kita ukur dulu ya tegangannya ya teman-teman ya. Apakah handphone ini short atau tidak? Kita pastikan dulu tegangannya ya. Untuk cara mengukurnya, mungkin kalau untuk teman-teman teknisi udah lebih tahu dari saya ya. Ya, ini kalau cara saya begini ya teman-teman ya. Kita ukur tegangan dengan benar dulu, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, seperti ini ya. Jadi pastikan dulu ya, positif ketemu negatif seperti ini. Kemudian kita balik ya teman-teman ya, untuk menentukan handphone itu short atau enggak, kita akan balik. Jadi yang positif kita hubungkan ke jalur di mesin negatif, dan yang negatif kita taruh di positif ya. Itu kalau handphone yang normal, kalau kita balik begini itu harusnya jarum di multitester itu diem ya teman-teman ya, nggak boleh naik. Nah, untuk handphone ini kalau kita balik, nah itu perhatikan ya teman-teman ya, ada tegangannya biarpun sedikit, tapi itu artinya mesin ini tidak normal ya teman-teman ya, artinya ada short, ada yang konslet ya. Jadi seperti ini, kalau kita balik tegangannya ada atau naik. Harusnya kalau untuk normalnya itu nggak boleh naik ya teman-teman ya, kalau handphone normal itu ya. Kita pastikan lagi, kemudian kita balik. Ada naik sedikit ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi ini mesin memang ada short ya. Jadi untuk menentukan mesin itu konslet atau enggak, kalau menurut saya kita cek multitester dengan cara seperti tadi. Makanya di awal selalu saya sarankan
kalau kita belum tahu kondisi mesinnya seperti apa, jangan sekali-sekali dicas gitu ya teman-teman ya. Dikhawatirkan seperti ini terjadi short. Kalau kita paksa cas, bisa jadi kerusakan nanti akan menjadi semakin parah gitu ya. Ya, kita akan buka dulu mesinnya ya teman-teman ya. Kita akan teliti lebih detail lagi bagian-bagian mana atau area mana yang terkena cairan. Nah, nanti di situ kita akan coba bersihkan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini untuk soket kamera sih sepertinya aman ya teman-teman ya. Kita akan lepas dulu kameranya. Kalau kita perhatikan ini soket kameranya tidak begitu terkena air ya. Mudah-mudahan fungsi kamera tidak terganggu seandainya nanti bisa nyala ya. Ya, ini kalau kita perhatikan memang ada beberapa area yang berjamur ya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini yang paling parah ini. Jamurnya lumayan parah ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba bersihkan dulu sebersih mungkin ya teman-teman ya. Kita akan gunakan cairan sedikit cairan thinner. Kita akan sikat. Ya, intinya teman-teman lakukan cleaning ya atau pembersihan jamur-jamur ini atau karet ini. Intinya ya harus sebersih mungkin gitu ya teman-teman ya. Ya, kita akan bersihkan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini sudah bersih ya teman-teman ya. Kita yakinkan sudah sebersih mungkin ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang tadi berjamur dan berkarat sudah tidak nampak ya teman-teman ya. Kemudian kita ukur ya teman-teman ya. Nah, ini naik tapi sedikit banget ya teman-teman ya. Dia naik tapi dia kembali lagi gitu ya. Artinya mesin sudah normal ini ya teman-teman ya. Ya, sekarang kita akan lanjut tes ke LCD ya teman-teman ya. Sebelum kita tes nyala, kita juga akan cek dulu setelah kita pasang LCD apakah ada short ya. Kita akan cek lagi. Bisa jadi LCD-nya juga bikin konslet juga bisa ya teman-teman. Kita harus pastikan dulu. Nah, ini naik lagi ya teman-teman ya. Setelah kita pasang LCD, kalau kita balik multitesternya ini naik lagi tegangannya, bahkan ini naiknya lebih banyak ya teman-teman ya. Artinya di dalam LCD ini menimbulkan short gitu ya. Mungkin ada yang berkarat atau masih ada airnya bisa jadi ya teman-teman ya. Sehingga mesin ini kalau sudah kita pasang LCD dia short, padahal tadi tanpa LCD dia sudah tidak short gitu ya teman-teman ya, sudah tidak konslet. Nah, ini kita coba pastikan lagi ini tanpa LCD ya teman-teman ya. Kita tes lagi tanpa LCD. Ini kita ukur posisi benar dulu baru kita balik. Nah, ini tanpa LCD sudah normal ya teman-teman ya, sudah tidak kayak tadi, sudah tidak seperti tadi. Kemudian kalau kita pasang LCD, kita tes lagi. Nah, ini tegangannya naik ya teman-teman ya. Itu berarti LCD ini juga menimbulkan short gitu ya, juga menimbulkan konslet. Nah, kalau sudah begini mau nggak mau kita harus bongkar LCD-nya dulu ya teman-teman ya. Kita harus bongkar LCD-nya. Jangan coba dicas dulu ya, sabar dulu ya. Karena ini masih short, kita akan bongkar LCD-nya. Ini sudah terbuka ya teman-teman ya.
Nah, ini kalau kita buka ternyata lebih parah ya kena airnya ya, bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah pada berkarat, bahkan di soket PCB pengecasan ini sudah ompong ya. Sudah ada yang hilang giginya. Ini kalau kita lihat dengan seksama ya, kita lihat secara detail itu sepertinya memang sudah tidak bisa digunakan ini ya teman-teman ya. Lebih baik kita akan ganti saja ya teman-teman ya. Soalnya ini sudah ada beberapa pin yang udah karatan, udah korosi, bahkan di fleksibelnya ini juga sudah tidak worth it lagi lah ya teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa fleksibel yang terhubung ke papan pengecasan Samsung M14 5G ini jadi satu dengan LCD ya teman-teman ya. Nah, ini kalau yang papan ininya ini sudah pasti kita akan ganti saja ya teman-teman ya. Ini sudah lumayan parah soalnya ya. Ya, untuk di fleksibel yang menghubungkan ke papan pengecasan ini kita perhatikan juga sudah pada korosi ya teman-teman ya. Sudah tidak worth it lagi mungkin ya. Cuman fleksibel ini jadi satu dengan LCD ya, nyambung dengan LCD ini. Mau ngomong kita harus bongkar dulu ya teman-teman ya. Kita akan bongkar LCD-nya dulu. Kita akan lihat seperti apa di belakang LCD-nya. Ya, ini sudah terbuka ya teman-teman ya LCD-nya. Ini kalau kita perhatikan masih ada cairannya ya, masih terlihat basah ya teman-teman ya. Berarti cukup ekstrim juga ya terkena airnya ya. Ya, ini kalau kita lihat kondisi LCD-nya termasuk di fleksibel penghubung yang ke papan charger ini jadi satu dengan LCD, dan ini kita lihat sudah lumayan parah ya korosinya. Artinya kita harus ganti LCD ya teman-teman ya, karena fleksibel penghubung ke papan charger itu jadi satu dengan fleksibel LCD. Maka solusi ini hanya bisa kita atasi dengan mengganti LCD tentunya ya. Ya, ini akan kita coba ganti LCD ya teman-teman ya. Ini sudah tersedia LCD yang kualitas ori, jadi ini cukup recommended ya teman-teman ya. Dan kita juga akan ganti papan ini karena sudah tidak bisa dibersihkan lagi, bahkan sudah ada beberapa pin yang hilang. Kita juga udah siapkan spare partnya. Ya, langsung saja kita akan tes ya teman-teman ya. Kita akan tes dengan LCD yang baru ini. Nanti kita akan cek tegangan di mesinnya seperti apa. Ya, ini kamera sekalian kita pasang ya teman-teman ya. Kemudian kita akan tes dengan LCD yang baru. Kita akan cek tegangannya seperti apa. Ya, ini perlu diingat ya teman-teman ya, apabila memasang fleksibel LCD ke PCB mesin itu harus hati-hati ya teman-teman ya.
harus kita pastikan sudah pada posisi yang tepat, kemudian kita baru tekan ya teman-teman ya. Harus menggunakan feeling kita, jadi kalau kita rasa sudah tepat baru kita tekan ya teman-teman ya. Karena kalau belum tepat sudah kita tekan itu bisa berakibat fatal ya. Ya langsung saja kita ukur tegangannya ya teman-teman ya, dengan LCD yang baru seperti apa. Langsung saja kita tester dengan posisi terbalik ya, positif ketemu negatif, negatif ketemu positif. Ya kalau kita perhatikan di jarum multitesternya sudah tidak naik ya, tidak seperti tadi ya teman-teman ya. Nah jadi sudah ada pun naik sedikit sekali dan dia kembali lagi ya, artinya itu normal ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah begini ya teman-teman ya, kita baru berani coba untuk cas ya teman-teman ya. Ini kita pasang dulu tombol powernya. Langsung saja kita akan coba cas ya teman-teman ya. Tadi mesin sudah saya tes juga dengan power supply dan sudah normal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita cas juga langsung bisa nyala. Ya ini sudah ada logo petirnya ya teman-teman ya, artinya sudah ada kehidupan. Sudah ada kehidupan ya teman-teman ya. Nah ini dia sudah mengisi, sudah 2%. Tinggal kita akan nyalakan dan kita akan tes secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nah di sini akan kita coba tes kamera dulu ya teman-teman ya, kamera depan, kamera belakang. Ya semuanya bisa berfungsi ya teman-teman ya. Tinggal kita pastikan fungsi-fungsi yang lain termasuk pengetikan untuk keyboardnya karena ini LCD yang baru. Intinya kita pastikan bahwa semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian nanti tinggal kita pasangkan dengan rapi ya, kita akan pasangkan kembali seperti sedia kala. Ya, satu lagi yang belum kita tes yaitu fungsi signal ya teman-teman ya. Di sini kita coba pasang kartu dulu dan kita akan lihat
Nah, ini signalnya juga sudah bagus ya teman-teman ya. Signalnya sudah muncul, artinya tidak ada yang bermasalah ya. Dan wifi juga bisa kita gunakan, bisa menangkap jaringan. Ya demikianlah ya teman-teman ya, cara mengatasi Samsung M14 atau mungkin tipe yang lain apabila mengalami kerusakan yang sama. Bisa teman-teman lakukan seperti langkah-langkah saya tadi ya, sehingga biaya yang dikeluarkan juga masih terjangkau lah ya teman-teman ya. Yang namanya lagi apes gitu ya, wajarlah mengeluarkan biaya. Ya demikian ya teman-teman ya, video saya tentang mengatasi handphone yang terkena air dari mati hingga bisa nyala kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.